Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Kali ini kita bakal ngebahas soal hubungan dinamika dengan kinematika ya. Eh, di sini soalnya cukup menarik. Ada sistem kayak gini. Nah, kita baca soalnya. Suatu benda berada dalam keadaan diam, seperti gambar di atas. Jadi dia awalnya diam. Jika balok kecil tersebut ini didorong pada permukaan balok besar yang kasar. Jadi yang ini kasar, dia didorong oleh gaya 50 Newton sepanjang 10 meter. Yang ini ya. Dengan koefisien gesek antara kedua permukaan balok sebesar 0,2 yang ini. Hingga kemudian terjatuh. Dia jadi jatuh ke bawah. Gitu. Maka tentukanlah waktu yang diperlukan agar balok terjatuh sampai lantai. Gitu. Jadi dari sini sampai ke sini itu waktunya berapa? Oke, kita langsung jawab aja. Pertama aku bakal gambarin ulang ya. Di sini. Kemudian kita langsung bisa jawab. Pertama, kita meninjau keadaan ya di sini. Hingga baloknya sampai ujung. Sampai pojok sini. Sampai mau jatuh. Hampir mau jatuh gitu ya. Nah, kita bisa tinjau juga di sini. Sigma F sama dengan M kali A. Ya kan? Untuk berarti tinjauannya dari sini ya. Sampai sini. Gitu. Nah, gaya apa aja yang bekerja? Ketika dia di sini kan, dia kan bergerak ke kanan ya. Bergerak ke kanan berarti F itu 50 Newton. Dikurangi gaya gesek ke kiri ya. Yang melawan pergerakan benda gitu. Yaitu F kecil di sini ya. Sama dengan M kali A. M itu massa yang ini ya teman-teman ya. 20 kg itu. Kemudian kita dapat di sini F F kecil ini kan mu k kali N ya. Pakai mu k ya karena dia udah gerak gitu. Nah, si N ini sendiri juga adalah mg ya. Karena dia punya berat W ya. Terus nanti ada gaya normal ke atas dan identifikasi itu udah insya Allah udah mudah ya. Kita udah biasa bahas itu ya. Nah, di sini berarti F-nya kita udah tahu 50 Newton dikurangi mu k-nya 0,2. Nah, N itu tadi kan mg ya. Biasa kan ini kasus bidang datar ya. Mg masanya 20 berarti mg-nya atau gaya beratnya itu 200 karena dikali 10 dikali gravitasi. Ya, sama dengan masanya tadi 20 kg kali A percepatan. Nah, berarti ini 50 0,2 dikali 200 itu 40 ya. Berarti 50 kurangi 40 10. Oke. 10 sama dengan 20 kg. Berarti A-nya itu tinggal dibagi aja ya, teman-teman ya. 10 Newton dibagi 20 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini per cepatannya gitu ya. Itu 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita tinjau ya dari sini ke sini itu. Dia delta S ya, dengan persamaan GLBP, delta S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Oke, kita tinjau. Nah, pertanyaannya adalah berapa V0-nya? V0-nya adalah 0. Kenapa? Karena kan tadi di soal ingat-ingat bendanya adalah bendanya diem awalnya kan. Berarti V0-nya 0. Oke. Kemudian delta S-nya ini nih. Berapa? 10. Wah, apakah 10? Bener. Gitu kan? Nah, disinilah hakikat dinamika partikel ya, teman-teman. Kita menganggap dia sebagai partikel. Berarti anggap aja dia titik di ujung sini, kita dorong sampai ke sini. Sebenarnya nggak perlu kita nggak perlu mengabaikan dimensinya juga sih sebenarnya. Kita ngelihat secara kenyataan juga benda itu jatuh kalau ujung sini itu sampai ke ujung sini kan. Kalau dia baru kayak gini kan dia belum jatuh sebenarnya. Kalau baru kayak gini kan belum jatuh ya. Gini kan belum jatuh ya. Dia belum jatuh gitu. Jadi kita anggap ujung yang bagian ini itu sampai sini ya. Gitu. Baru kita bisa katakan dia jatuh gitu. Nah, setelah kita tinjau gitu, berarti benar ya, delta S itu adalah si D ini ya, 10 meter. V0-nya tadi 0 ya, karena di awalnya diem. Tambah setengah A, percepatannya tadi udah kita dapat 0,5 meter per sekon kuadrat dikali T kuadrat. Oke, kita tinggal hitung aja sih teman-teman sebenarnya. Di sini berarti kan, ini kan 0 nih, 0. Ini kan setengah kali setengah itu kan setengah 0,5 kan setengah juga ya. Setengah kali setengah kan seperempat ya. Seperempat dikali ke sini 10 ya, dikali silang berarti 40 gitu ya. Nah, dapat T kuadrat sama dengan 40 S kuadrat. Berarti T-nya itu adalah akar 40. Akar 4-nya bisa keluar jadi 2 akar 10 sekon. Gitu ya. Itu waktu T1, waktu yang dibutuhkan dia sampai ke sini. Nah, sekarang kita gantian meninjau keadaan ketika balok hampir jatuh. Kita masih sama ya, menggunakan persamaan ini ya. Delta S sama dengan V0Y T tambah setengah T kuadrat. Ingat V0Y ya. Dan delta S-nya ini juga sebenarnya delta SY. Karena kan dia
yang kita tinjau adalah ketika dia turun, gitu ya. Kita nggak perlu meninjau ketika dia ke kanan ya. Buat apa? Kita cukup ninjau ketika dia turun aja gitu. Karena waktu dia yang dibutuhkan dari benda ini sampai sini itu kan sama yang dibutuhkan waktu benda ini sampai ke sini, gitu ya. Gitu ya. Akhirnya geraknya gini gitu ya. Itu gerak parabola yang udah pernah kita bahas dulu ya. Nah, perpindahan secara sumbu jadi dia berapa? 20. Kecepatan awalnya 0 loh, kok 0? Iya. Karena kecepatan dari dorongan itu ya, dorongannya kan akhirnya mengakibatkan kecepatan ya, tapi kan kecepatannya full ke kanan kan, karena dorongannya kan ke kanan gitu. Jadi searah sumbu Y-nya itu nggak ada kecepatan apapun gitu. Jadi dia 0. Atau bisa kita katakan sebagai gerak jatuh bebas biasa gitu ya teman-teman ya. 0 tambah setengah. Nah, ini percepatannya percepatan gravitasi. T kuadrat ya. Berarti di sini nanti ini 0 setengah kali 10 berarti 5 ya gitu. Dan kita dapat 5T kuadrat sama dengan 20. Tukar posisi aja ya. Jadi T kuadrat sama dengan 4. Dibagi aja ya. T-nya 2 sekon, ambil yang positif. Nah, setelah itu ya udah berarti waktunya berapa? Ya ditambahin aja berarti T1 tambah T2 gitu ya. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk jatuh sampai ke lantai itu apa tadi? T1 tambah T2 ya. Berarti waktu ini sampai sini gitu. Berarti ya ini tadi 2 akar 10 tambah 2 sekon. Berarti duanya copot ya, difaktorkan keluar. Jadi 1 tambah akar 10. Atau mau pakai kalkulator ini disederhanakan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini jawabannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.